Judulnya sederhana, ketika cinta berakhir tapi kebiasaan masih tinggal. Tapi kadang, justru hal yang sederhana itu yang paling sulit dilepaskan. Karena cinta bisa hilang, tapi kebiasaan seringkali memilih tinggal. Kamu tahu rasanya kehilangan seseorang, tapi masih tetap mendengar suaranya setiap pagi? Bukan karena belum bisa move on, tapi karena rutinitas sudah lebih dulu mencintai kalian berdua, jauh sebelum cinta itu berakhir. Itulah yang terjadi pada Raya dan Dion. Sudah hampir setahun mereka berpisah, tapi setiap pagi, layar ponsel keduanya masih menampilkan hal yang sama. Foto kopi hitam, kadang dengan tulisan singkat, "Pagi, kayaknya kopi tempat biasa rasanya makin asam." Atau playlist baru, lagu yang entah kenapa selalu bernuansa senja dan kehilangan. Tak ada kata rindu, tak ada rayuan. Hanya dua orang yang pernah terlalu mengenal satu sama lain, tapi kini pura-pura menjadi teman yang biasa saja. Mereka tinggal di kota kecil bernama Lunaria, tempat di mana matahari selalu jatuh di arah yang sama, dan waktu terasa lambat, seolah enggan maju. Keduanya punya hidup yang berputar seperti jam yang tak pernah berhenti berdetak. Tenang, tapi tak pernah benar-benar hidup. Setiap sore, Raya pulang dari galeri kecil tempat ia bekerja, melewati kafe di pojok jalan. Di sanalah dulu mereka selalu duduk di kursi yang sama. Kursi kayu dengan noda kopi di sudutnya, menghadap ke jendela besar. Kafe itu kini sudah direnovasi, tapi kursinya masih ada. Hanya saja, kini kosong. Bagi Dion, kebiasaan pagi itu seperti napas. Bangun tidur, buka pesan dari Raya, lalu membalas dengan sesuatu yang ringan, meme receh, foto anjing tetangga, atau potongan lagu lama. Kadang ia sendiri tak paham kenapa masih melakukannya. Mungkin karena rasa sepi paling sunyi adalah ketika kau berhenti berbagi hal-hal kecil pada orang yang dulu paling mengerti. Dan bagi Raya, setiap pesan dari Dion seperti not musik di tengah hari yang sepi. Ia tak lagi menunggu cinta, tapi entah kenapa tetap menunggu notifikasi itu muncul. Sampai suatu pagi, pesan Dion tak datang. Hanya keheningan yang menggantung seperti kabut tipis. Raya menunggu. Setengah jam. 1 jam. 2 jam. Akhirnya ia yang lebih dulu menulis, "Kopi pagimu kemana?" Balasan baru datang sore harinya. "Pendek. Dingin, tapi jujur. Aku lagi beberes. Minggu depan pindah. Ada tawaran kerja di Bandung." Ada jeda panjang di dada Raya. Ia membaca kalimat itu berulang-ulang, seperti lagu yang tak ingin selesai. Bukan karena Dion pergi, tapi karena akhirnya seseorang benar-benar melangkah. Malamnya, hujan turun pelan. Raya duduk di balkon apartemen kecilnya, menatap jalan yang basah, mendengarkan bunyi tetes air seperti ketukan jarum jam. Ia berpikir, mungkin inilah akhir yang seharusnya datang sejak lama. Tapi mengapa baru sekarang terasa nyata? Keesokan paginya, untuk pertama kalinya dalam setahun, Raya tidak mengirim foto kopi. Ia hanya menatap cangkirnya lama-lama, mencoba menerima pagi tanpa pesan, tanpa rutinitas yang familiar. Dion pergi seminggu kemudian. Ia tak memberi kabar lagi, hanya satu pesan terakhir. "Terima kasih, ya, untuk semua pagi yang tenang." Raya membaca pesan itu sambil berdiri di depan jendela kafe lama mereka. Kursi kayu itu kini dipakai oleh dua orang asing yang sedang tertawa. Suara mereka menggantikan gema masa lalu. Ia tersenyum kecil. Bukan karena sudah sembuh, tapi karena akhirnya sadar, beberapa hal memang tak perlu disembuhkan, cukup diterima bahwa pernah ada. Waktu berlalu, musim berganti, dan kota Lunaria tetap sama. Matahari masih jatuh di arah yang sama. Kopi di tempat biasa masih diseduh oleh barista yang dulu hafal pesanan mereka berdua. Hanya satu yang berubah. Kini, Raya datang sendirian. Kadang ia membuka playlist lama mereka. Lagu yang sama, lirik yang sama, tapi rasanya tak lagi sesakit dulu. Ia mulai bisa menulis jurnal pagi, sesuatu yang dulu tak pernah sempat dilakukan. Dalam tulisannya, ia menulis satu kalimat sederhana. Mungkin cinta bukan soal siapa yang tinggal lebih lama, tapi siapa yang berani pergi duluan. Setahun kemudian, saat hujan pertama turun lagi di Lunaria, Raya duduk di balkon yang sama, dengan secangkir kopi hangat dan radio kecil menyala pelan. Di sela lagu, penyiar berkata, "Musik tidak pernah benar-benar berhenti. Kadang hanya berganti ritme." Raya tertawa pelan.
Ia paham sekarang. Hidupnya memang seperti lagu itu. Pernah keras, pernah pelan, kadang salah nada, tapi tetap berjalan. Ia menatap keluar, ke arah jalan yang kini lebih lengang. Dan untuk pertama kalinya, ia tak menunggu siapapun. Hanya dirinya sendiri, yang perlahan belajar menikmati hening. Karena memang benar, musik tak pernah berhenti. Ia hanya berubah jadi sunyi yang akhirnya bisa kamu dengar.